harapan saya pendidikan di Indonesia ke depan tentunya akan harusnya lebih baik dari keadaan yang sekarang gitu ya. Karena kalau kita kondisinya seperti sekarang ini, maka kita tidak ada kemajuan gitu. Sementara negara-negara lain pendidikannya begitu pesat majunya gitu. Dan saya punya optimisme bahwa ke depan pendidikan di Indonesia pun akan menjadi lebih baik gitu, karena saya melihat adanya dari usaha-usaha dari pemerintah untuk senantiasa meningkatkan mutu pendidikan gitu. Kalau di level pendidikan dasar misalnya ada penerapan kurikulum 2013 yang walaupun ada kontroversi, tetapi menurut saya dan juga banyak ahli yang berpendapat bahwa kurikulum 2013 itu diharapkan juga akan bisa meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Selain itu, saya melihat bahwa pemerintah juga memberikan porsi anggaran yang cukup besar itu terhadap dunia pendidikan, ya, sehingga harapan saya dengan dana yang besar apabila itu dimanfaatkan seoptimal mungkin, tepat sasaran, maka diharapkan mutu pendidikan di Indonesia akan bisa meningkat ya. Tentu saja tidak mudah untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan karena yang terlibat dalam dunia pendidikan itu banyak unsur gitu. Kalau semuanya bersinergi untuk meningkatkan mutu pendidikan, saya kira kemajuan itu akan bisa kita raih. Ya, harapan saya untuk pendidikan Indonesia, semoga pendidikan Indonesia ke depan bisa lebih jelas orientasinya. Karena hari ini kondisi pendidikan Indonesia itu semrawut, nggak jelas orientasinya, sehingga hari ini banyak politisasi dibagi pendidikan Indonesia. Jadi berharap ke depan pendidikan Indonesia benar-benar dipimpin oleh orang-orang yang memang hari ini mengerti akan pendidikan, sehingga pendidikan ke depan bisa menghasilkan generasi-generasi yang memang terdidik secara sempurna. Gitu. Hidup pendidikan Indonesia. Saya untuk pendidikan Indonesia ke depan, yang pertama bahwa pemerintah gitu ya dalam menciptakan suatu kebijakan-kebijakan ke depan benar-benar memahami dari esensi dari suatu pendidikan yang dahulu dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara, bukan hanya kebijakan-kebijakan yang orientasinya hanya mengarah pada proyek-proyek saja gitu yang mementingkan pihak-pihak tertentu pada pemerintahan. Lalu yang kedua, saya mengharapkan gitu ya untuk Indonesia ataupun pendidikan Indonesia ke depannya adalah siswa atau siswa-siswa kita gitu ya itu mempunyai suatu keahlian khusus gitu. Jadi kalau misalkan sekarang Indonesia itu menerapkan pendidikan yang menyeluruh gitu, artinya generalisasi gitu. Jadi kalau bisa gitu ke depannya pendidikan Indonesia itu siswa-siswanya itu mempunyai suatu keahlian khusus gitu. Jadi tidak belajar secara umum seperti itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ana Muhammad Said, Ketua Dewan Masjid. Mungkin harapan Anda ya untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional ini untuk bangsa Indonesia kita terutama, yaitu para pendidik Indonesia yang memiliki intelijen yang tinggi ya, semoga dapat dikombinasikan dengan akhlak, karena apabila tidak dikombinasikan dengan akhlak akan menjadi koruptor-koruptor yang ada saat ini. Jadi juga harapannya pendidikan Indonesia bisa tetap maju, dan juga dengan dilandasi dengan akhlakul karimah seperti itu. Dan juga semoga Indonesia semakin maju dan berkembang lagi dengan pendidik-pendidik yang luar biasa. Itu. Allahu Akbar. Harapan saya terkait pendidikan Indonesia untuk kedepannya adalah tidak menjadikan pendidikan Indonesia sebagai ladang proyek uji coba, gitu. Karena itu akan merugikan tunas-tunas bangsa kita sendiri. Sebaiknya adalah yang menjadi harapan saya sebenarnya adalah melakukan pembinaan dari usia dini gitu, hingga usia dewasa gitu. Karena apa? Karena kita sudah memasuki era global gitu, yang pada saat ini kita sudah tertinggal jauh gitu. Kita harus melakukan, walaupun terlambat tidak apa, yang penting ada usaha untuk melakukan pembinaan dari usia dini hingga dewasa gitu. Selamat Hari
Diknas ya, pendidikan nasional ya. Itu pertama yang saya ucapkan. Semoga kedepannya khususnya di pendidikan Indonesia, bangsa Indonesia itu bisa lebih baik ya. Itu terutama dalam pembentukan moralnya. Saya banyak sekarang yang siswa maupun mahasiswa ya, yang di dalam bentuk pendidikan itu sendiri dia masih melakukan berbagai cara untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah itu yang pertama. Dan di sini semoga kedepannya bisa jadi lebih baik, terutama dari segi moral tersebut. Ya nggak ada lagi namanya contek-contekan hasil murni. Dan buat UN ya, mungkin bisa diganti teknisnya seperti apa. Soalnya satu hari menentukan segalanya itu bukan hal yang efektif kalau menurut saya sih. Itu sih. Mungkin kesannya semoga kedepannya menjadi lebih baik sih mungkin bisa. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak harapan untuk pendidikan Indonesia. Yang pertama terkait pemerataan pendidikan di Indonesia. Karena memang kita ketahui bahwa di Indonesia dalam pendidikannya kurang merata, terutama bagi daerah-daerah terpencil. Gitu. Karena tidak sesuai dengan daerah terpencil yang ada di daerah-daerah jika kita bandingkan dengan di ibu kota seperti itu. Yang kedua, terkait masalah UN. Berharap di tahun depan tidak ada UN. Kenapa? Karena UN hanya dapat menyakitkan ataupun membuat siswa-siswa menjadi sengsara seperti itu. Karena 4 hari menentukan untuk masa depannya. Yang ketiga, terkait masalah dana anggaran pendidikan. Jika bisa, Indonesia menggratiskan wajib 12 tahun untuk pendidikan seperti itu. Karena suatu pendidikan sangat berpengaruh besar terhadap negaranya. Harapan saya untuk pendidikan Indonesia ke depannya adalah mencapai yang lebih baik, dan pendidikan itu sejatinya harus menjadi tulang punggungnya bangsa Indonesia karena setiap manusia dibangun atas dasar pendidikan. Dan harapan saya pendidikan akan menjadi bukan sekedar kompetisi, tapi menjadi melebihi ekspektasi dari kompetensi gitu. Jadi pendidikan itu dibangun bukan untuk membangga-banggakan Indonesia di mata orang luar ataupun di mata luar negeri, tapi pendidikan itu haruslah mampu mencerdaskan seluruh orang Indonesia. Jadi nggak perlu untuk bersaing dengan luar negeri dulu gitu. Yang penting semua orang Indonesia itu sudah cerdas dulu, karena sejatinya ketika semua orang Indonesia itu cerdas, maka nggak perlu kita bersaing secara tertulis ataupun dengan secara sengaja, tapi kita sudah bersaing dengan sendirinya. Itu harapan saya untuk pendidikan Indonesia. Harapan saya dalam pendidikan Indonesia agar pendidikan Indonesia ini menjadi agar lebih baik dan terarah. Jadi di mana setiap bidang pendidikannya dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, yaitu dengan melalui penelitian di bidang pendidikan, serta dengan mengembangkan kreativitas lainnya agar sumber daya manusia di bidang pendidikan di Indonesia dapat diakui, terutama di seluruh dunia. Ya, terima kasih. Ya, harapan saya untuk Hari Pendidikan Nasional ini, semoga untuk Hari Pendidikan Nasional ini pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Indonesia lebih memperhatikan untuk anak-anak bangsa yang berada di daerah pedalaman Indonesia ini, agar mereka dapat mengenyam atau merasakan ilmu atau pendidikan yang layak, tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, tetapi untuk rakyat-rakyat kecil yang ada di pedalaman, semoga mereka juga bisa dapat mengenyam pendidikan, agar masyarakat Indonesia ini dapat tercerdaskan dan kita bisa membawa nama Indonesia di tingkat internasional dalam dunia pendidikan, khususnya dalam berprestasi di dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, terima kasih. Maju pendidikan Indonesia. Ya, harapan saya untuk pendidikan Indonesia ke depannya itu, saya berharap pendidikan di Indonesia itu semuanya, pendidikan Indonesia itu merata. Semua individu yang ada di Indonesia mendapatkan pendidikan itu. Mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap individu, setiap anak-anak maupun remaja, dewasa, semua mendapatkan pendidikan. Karena pendidikan itu adalah kunci perubahan bangsa. Dan saya juga berharap untuk pendidikan ke depan, para pelaku pendidik, para pendidik
semuanya itu adalah para pendidik-pendidik yang benar-benar berintegritas, mulai dari guru, mulai dari sistem, dan dari sarana prasarana dan segalanya. Tapi terutama guru, karena guru itu adalah kunci dari pendidikan itu. Jadi harus terciptalah guru-guru yang mampu mendidik anak-anak dengan baik dan benar. Itu saja cukup dari saya. Kencengin. Ya, harapan saya terhadap pendidikan di Indonesia yang pertama, kurikulum pendidikan yang ada di Indonesia yang mengandalkan, yang mengedepankan karakter itu benar-benar wujud, sehingga mahasiswa ataupun siswa-siswa di Indonesia baik TK, SD, SMP ataupun SMA mempunyai akhlak yang tinggi. Kemudian orang-orang ataupun siswa yang kurang mampu dapat tetap mengenyam pendidikan dengan bantuan dari pemerintah, sehingga pemerataan pembangunan di Indonesia dapat terwujud. Kemudian tidak ada lagi yang namanya pengajar yang hanya mengedepankan prinsip pengembangan sendiri, dalam artian mereka benar-benar mengabdi kepada bangsa dan bangsa agar terwujud cita-cita konstitusi di Indonesia. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya dari Pendidikan Fisika Reguler UNJ. Saya mau berpendapat tentang pendidikan di Indonesia. Khususnya sih saya pengen berpendapat tentang sistem pendidikannya. Jadi menurut saya tuh sistem pendidikan di Indonesia masih mengekang murid. Kenapa saya bisa mengatakan kayak gitu? Jadi gini, kebanyakan dari guru-guru menginginkan anak didik atau siswa itu berkreasi kayak gitu ya. Tetapi sistem kita lebih menyuruh siswa untuk mengejar nilai. Padahal kita tahu ya, nilai itu lebih penting mana, nilai atau kreativitas kayak gitu kan? Karena kemampuan murid pun beda-beda. Kalau menurut saya sih lebih penting kreativitas itu sendiri. Nah, tapi kenapa saya bilang sistem dan yang menyebabkan guru-guru menyudutkan anak-anak lebih ke nilai. Contohnya kayak gini, kita belajar di SMA tentang yang membutuhkan suatu praktikum kayak gitu. Nah, tapi ujian nasionalnya itu hanya yang dilihat nilainya, hasilnya aja kayak gitu. Jadi menurut saya ketika kita ingin berkreasi, ingin bereksperimen ke siswa malah bilang nggak begitu penting Bu, yang penting kan nanti hasil UN-nya. Jadi itu sih menurut saya. Jadi kalau lebih menurut saya sih ya, pendidikan Indonesia jangan lihat hanya nilai hasil akhirnya aja, jadi lebih ke prosesnya lah dinilai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari Kapot Masjidul Albab FMIPA UNJ. Berbicara tentang pendidikan Indonesia hari ini, memperingati Hari Pendidikan sebagai salah satu mahasiswa dari Universitas Pendidikan yang terkenal gitu ya, di Jakarta. Sebenarnya hari ini saya sedikit prihatin karena kondisi pendidikan hari ini bisa dibilang ternyata guru-guru itu lebih banyak melihat pada hasilnya saja, tidak pada proses dari siswa ataupun murid ataupun mahasiswanya itu sendiri. Nah, berharap ini menjadi tamparan bagi kita, para calon-calon pendidik bangsa. Berharap kita bisa lebih baik dan bisa menjadi pendidik yang tidak hanya melihat pada hasilnya saja, tapi bisa melihat dari proses perjuangan para muridnya, para mahasiswanya, dan berharap pendidikan di Indonesia itu tidak hanya untuk orang-orang yang punya materi saja. Karena semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan wajib 12 tahun. Dan berharap kita semua bisa melakukannya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Inayati Juwitasari, saya dari Pendidikan Fisika Reguler 2012. Aspirasi saya untuk pendidikan di Indonesia itu yang pertama, semoga siswa tidak dijadikan dewa. Karena sejak SD, baik dari SD maupun sampai SMA, siswa dituntut untuk menjadi dewa. Mereka harus bisa menguasai semua pelajaran, tidak peduli di mana kelemahan mereka atau kekuatan mereka di mata pelajaran itu. Kemudian untuk harapan yang berikutnya yaitu semoga tidak ada lagi sekolah yang berjudul difavoritkan ataupun tidak difavoritkan. Karena bagaimanapun juga kata-kata sekolah yang tidak favorit itu justru akan menjadi demotivasi siswa, bukannya siswa termotivasi untuk belajar untuk membuktikan, tetapi kenyataannya siswa malah menjadi demotivasi. Oh,
saya masuk di sekolah yang tidak favorit. Ya udahlah, saya nggak perlu belajar kan, nggak bakalan berubah kok, nggak bakalan bawa perubahan. Jadi sekolah yang adanya sekolah favorit ataupun sekolah yang kurang difavoritkan justru malah menjadi demotivasi bagi mereka. Kemudian ada lagi harapan yang bagi saya sangat ingin tercipta, yaitu semoga guru bisa menjadi pahlawan bagi para siswanya. Bukan hanya beberapa guru, tapi semua guru. Itu saja dari saya, terima kasih. Saya Putri Widya Utami dari Pendidikan Fisika Reguler 2012. Aspirasi saya untuk pendidikan Indonesia adalah semoga pendidikan Indonesia itu merata. Merata itu artinya kayak misalnya pendidikan di daerah terpencil sama di daerah kota kan itu beda. Sedangkan tolak ukur keberhasilannya itu sama-sama UN yang soalnya sama, pokoknya dianggapnya itu dengan UN disamakan. Jadi ya pendidikannya rata, padahal nggak kayak gitu, karena kita juga mesti ngerti di daerah itu sama di kota pendidikannya beda. Jadi kalau mau justru itu malah bikin nggak rata, nggak adil. Jadi kalau mau rata ya disesuaikan dengan mereka belajarnya apa, indikator keberhasilannya apa, gitu. Jadi harus rata ya. Kami dari anggota BFJ Fisika 2014-2015 mau ngasih sedikit saran soal kurikulum 2013 tuh sebaiknya direvisi lagi, soalnya banyak mata pelajaran yang harusnya itu ada tapi ditiadakan, kayak contohnya tuh bahasa Inggris pada SD, terus PKN, kayak gitu tuh harusnya ada supaya nantinya siswa-siswa itu bisa lebih berkembang. Ya, kan nanti juga ada era globalisasi, jadi harus belajar bahasa Inggris dari mulai dini supaya nggak kalah bersaing di pasar bebasnya. Ya, mau nambahin? Kalau bisa sebelum adanya kurikulum 2013 ini harusnya ada sosialisasi ke guru-gurunya, soalnya jujur aja kelihatan banget masih belum siapnya guru-guru itu buat nerapin itu kurikulum 2013. Ya, udah itu aja sih. Ada Hardiknas, selamat Hari Pendidikan Nasional. Kami dari Legislatif FIPA UNJ